Arya bergerak dengan sangat cepat hingga sulit terlihat oleh anak buah Samung Gading. Dan dalam sekejap, tiba-tiba Arya sudah berada di belakang anak buah Samung Gading sambil berkata, Rajapati Murga. Tiba-tiba dari kaki kanannya muncul udara yang sangat kencang. Halo Sobat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita akan menceritakan kembali episode Alas Purwo dengan chapter ke-15 yang berjudul Tangis Haru Dia. Di awal chapter tampak Arya, Nala, dan Gita masih berkeliling mencari-cari dia di dalam padepokan Samung Gading. Mereka kemudian berpencar agar lebih cepat menemukan lokasi dia. Gita memilih jalan ke arah kanan, sementara Nala memilih jalan sebelah kiri. Dan Arya memilih jalan yang ada di tengah. Arya dan Nala bergerak dengan sangat cepat, sambil membuka setiap kamar yang dilaluinya, namun tidak juga menemukan dia. Sementara Gita yang memilih jalan di sebelah kanan, menemukan sebuah pintu yang sangat besar, dan ternyata itu adalah kamar milik pemimpin padepokan Samung Gading. Di sebelah kamar tersebut, ada sebuah pintu yang mirip dengan kamar sebelumnya. Sepertinya itu adalah kamar dari istri-istri Samung Gading. Ketika Gita hendak membuka pintu kamar tersebut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegang pundak Gita dan mendorongnya jatuh ke lantai. Ternyata anak buah Samung Gading yang mencegahnya masuk ke kamar tersebut. Gita kemudian bangkit dan berusaha menyerang anak buah Samung Gading dengan tendangan kaki kanannya. Namun dengan mudah ditahan oleh anak buah Samung Gading. Sambil memegang kaki Gita, anak buah Samung Gading kemudian melemparkan tubuh Gita ke arah tembok yang ada di dekatnya. Tubuh Gita melayang di udara dan sebelum membentur tembok yang ada di belakangnya, tiba-tiba Arya muncul menangkap tubuh Gita dan menaruhnya di pangkuan. Arya kemudian bertanya kepada Gita, apakah dirinya terluka? Gita kemudian menjawab bila tubuhnya tidak terluka sedikitpun. Setelah Gita bangkit, Arya kemudian meminta Gita untuk menjauh dan berlindung. Arya kemudian berteriak ke arah anak buah Samung Gading. Berani-beraninya dia menyakiti seorang wanita di hadapannya. Arya segera melepaskan beberapa anak panah ke arah anak buah Samung Gading tersebut. Namun panah tersebut berhasil dihalau dengan pedang yang ada di tangannya. Arya kemudian berlari ke arah anak buah Samung Gading dan menyerangnya dengan tendangan yang bertubi-tubi. Pertarungan mereka tampak begitu sengit dan seimbang. Namun anak buah Samung Gading sangat kuat dan mampu menahan semua serangan Arya. Menyadari kekuatan dari anak buah Samung Gading tersebut, Arya kemudian bersiap menggunakan jurus andalannya. Dengan sedikit konsentrasi, sambil menyebut mantra Buta Rajapati, Arya pun mendapat kekuatan dari Buta Rajapati. Kedua tangan dan kaki Arya tampak memancarkan sinar kekuningan yang menandakan kekuatan Buta Rajapati telah aktif. Dengan kekuatannya, Arya bergerak dengan sangat cepat hingga sulit terlihat oleh anak buah Samung Gading. Dan dalam sekejap, tiba-tiba Arya sudah berada di belakang anak buah Samung Gading sambil berkata, Rajapati Murga. Tiba-tiba dari kaki kanannya muncul udara yang sangat kencang hingga menghempaskan tubuh anak buah Samung Gading membentur ke tembok hingga hancur. Anak buah Samung Gading tampak tidak sadarkan diri setelah terkena tendangan Rajapati Murga milik Arya. Setelah mengalahkan anak buah Samung Gading, Arya kemudian menghancurkan pintu kamar yang dijaga oleh anak buah Samung Gading tersebut. Arya bersama dengan Nala dan Gita kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. Ternyata di dalam kamar tersebut tampak dia diikat di sebuah kursi dan mulutnya ditutup dengan sebuah kain. Gita segera bergegas melepaskan kain di mulut dia, sementara Arya melepaskan ikatan di tubuh dia. Setelah ikatan di tubuhnya lepas, dia kemudian menangis haru sambil memeluk tubuh Gita. Dia sangat senang melihat mereka semua datang menyelamatkannya. Gita kemudian menenangkan dia yang masih menangis di pelukannya. Dia meminta dia untuk segera bangkit dan keluar dari dalam padepokan Samung Gading. Arya, Nala, dan dia
segera berlari keluar dari dalam padepokan Samung Gading. Sementara Gita meminta izin beberapa saat karena ada sesuatu yang ingin diketahuinya terkait dengan kegiatan Samung Gading dalam menebang hutan dan hubungannya dengan kerajaan Majapahit. Setelah keluar dari dalam padepokan Samung Gading, Arya dan Nala kemudian mendekati Mada dan bersiap membantu Mada untuk bertarung mengalahkan Samung Gading. Mada kemudian berkata kepada Arya dan Nala untuk menggunakan teknik serangan 3 serangkai dengan target mereka adalah tongkat mustika pohon milik Samung Gading. Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur, Pertiwi. Selatan, Teja. Barat, Bayu. Utara, Apa. Tengah, Angkasa. Lima 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumase, Samono isun amukti palapa. Apakah Mada, Arya, dan Nala berhasil menghancurkan tongkat mustika pohon milik Samung Gading? Simak cerita lengkapnya pada chapter 16 yang berjudul Kombinasi Serangan 3 Serangkai.